Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini, aku mau bahas tentang 13 hal penting update UTBK 2020 yang baru banget dirilis sama Panitia LTMPT di YouTube streamingnya tadi. Nah, oke. Apa aja sih? So, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, ini perlu dipahami bahwa semuanya ini berlandaskan dari yang Permendikbud nomor 6 tahun 2020, di mana ada 3 jalur masuk PTN, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur lain. Nah, pelaksanaan UTBK itu memegang teguh protokol COVID-19, karena kan sekarang emang lagi marak-maraknya. Lalu harus sesuai jadwal, dan prinsipnya itu adil, akuntabilitas, fleksibel, serta transparan. Total peserta UTBK 2020 itu dipublikasikan sebanyak 706.901 peserta dengan KIP kuliahnya itu yang peserta pakai KIP kuliah adalah 145.802 peserta. Nah, padahal di awal itu udah disiapkan 1.435.130 peserta. Jadi, total peserta yang sah ikutan itu sebesar 49,26%. Yang kedua, mengenai pusat UTBK. Jadi, dalam pusat UTBK itu kan ada 74 pusat UTBK. Nah, itu tuh bermitra atau bekerja sama nih dengan PTS atau SMA negeri atau SMA swasta. Karena notabene-nya pusat UTBK adalah PTN-PTN di Indonesia. Kamu bisa cek sendiri di web LTMPT. Nah, yang mana itu tuh memenuhi persyaratan jika memenuhi fasilitas. Jadi, udah ada komputer, terus mau menjaga protokol kesehatan, dan lain-lain. Oke, jelas ya? Yang ketiga, mengenai keputusan perubahan ini, Pak Menteri, lalu Pak Dirjen, Pak Majelis, yang mana menekankan untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan keselamatan dengan membatasi mobilitas peserta antar provinsi dan antar kabupaten atau kota. Jadi kita harus menghormati juga keputusannya, oke? Oke, yang keempat mengenai perubahan UTBK 2020. Jadi ini ada 5 poin. Yang pertama adalah satu mata ujian. Kita tahu ya bahwa berubah dari tahun lalu, dulu ada TPS dan TPA, sekarang itu hanya TPS aja gitu. Yang mana ada 4 subtesnya. Ada PK, pengetahuan kuantitatif, PU penalaran umum, PMB pengetahuan bacaan, dan PPU pengetahuan dan pemahaman umum. Terus waktu tesnya itu berbeda juga dari tahun lalu. Tahun lalu itu ada sekitar 3 jam, kalau sekarang cuma 105 menit, yang mana 1 jam 45 menit ini diinisiatif untuk mengurangi potensi antar peserta yang berkumpul gitu. Nah, lalu ada 2 sesi sehari, jadi cuma ada sesi 1 dan sesi 2. Lalu yang keempat, ada penyebaran lokasi tes, jadi nggak hanya di kota aja, sekarang juga ada di kabupaten. Nah, lalu 100% mematuhi pada protokol kesehatan. Ini juga harus disukseskan sama teman-teman semua ya. Jaga protokol kesehatan yang sudah diberikan gitu. Oke, yang kelima, ini adalah 2 sesi UTBK. Nah, ini yang benar-benar berubah ya, dari yang awalnya 4 sesi. Jadi UTBK itu dilaksanakan menjadi 2 sesi. Yang sesi 1 pukul 9 sampai 11.15. Oke, WIB, WIT, atau WITA. Jadi sama untuk berbagai daerahnya. Sesi 2 pukul 14 sampai 16.15. Jadi usahakan nih, sebelum pukul 9 atau pukul 14-nya udah ada di tempat gitu. Jadi kamu nggak akan terlambat, oke, masuk ruangannya. Nah, kenapa jadi 2 sesi? Ini untuk menghindari transportasi lintas provinsi. Dan kenapa antar sesinya itu cukup panjang ya, sekitar 2 jam itu biar bisa dibersihin dulu tuh ruangannya. Oke. Nah, untuk yang pelaksanaan sesinya itu di awal itu untuk yang ganjil dulu. Lalu nanti untuk peserta sesi 2 dan 4 dijadwal ulang ke batch 2. Oke, jadi sesi genap itu dijadwal baru. Nah, harapannya teman-teman itu nanti langsung pulang untuk yang sesi 1 ya. Ruangannya biar dibersihkan. Nah, untuk alternatif pelaksanaannya ini, jadi ada batch 1 dan batch 2, oke. Nah, untuk jadwalnya batch 1 itu di 5-14 Juli 2020, ini untuk yang sesi 1 dan 3, oke. Jadi tadi sesi ganjil ini untuk yang 5-14 Juli, untuk batch 2, 20-29 Juli. Nah, ini tuh
untuk yang sesi genap 2 dan 4. Nah, untuk cadangannya 29 Juli sampai 2 Agustus, ini untuk yang misalnya sakit dan lain-lain gitu. Tapi ini sesuai kasusnya. Jadi bisa jadi ada atau enggak di setiap pusat. Nah, penjadwalan ini disesuaikan nomor urut peserta dengan nomor urut peserta terkecil pada SMA atau SMK mitra tersebut yang mendapatkan sesi awal dan seterusnya. Oke, udah ngerti kan? Intinya, sesi 1 dan 3 itu di 5-14 Juli. Untuk sesi 2 dan 4 itu di 20-29 Juli. Oke, nah tadi ini lihat di nomor urutnya. Kamu masuknya misalnya 01 atau 15 atau 37, ini akan disesuaikan di setiap pusat UTBK-nya. Oke, terus tadi jamnya juga 9-11 dan 14-16. Alternatif cadangannya ini tanggal 30 sampai 2 Agustus. Nah, ini jadwal per harinya. Jadi jam 9 sampai 9 lebih 5 itu peserta masuk ruang ujian, 9:05 sampai 9:25 pemeriksaan identitas atau dokumen, 9:25 sampai 9:30 latihan dengan si komputernya ya, maksudnya kayak bisa berjalan nggak dengan baik dengan sistemnya gitu. 9:30 sampai 11:15 ini tes potensi skolastik. Udah deh, kamu udah selesai, jangan ngumpul-ngumpul, langsung pulang ya. Begitupun dengan yang sesi 2. Perluasan layanan ini untuk 74 pusat UTBK yang merupakan mitra PTS atau SMA atau SMK. Nah ini, jika pusat UTBK berada di luar provinsi, jadi nih misalnya kamu milih pusat UTBK itu berada di luar provinsi atau berada di daerah dengan status zona merah, lalu pusat UTBK-nya di zona merah, jika tidak mungkin akan dijadwal ulang atau direlokasi ke SMA atau SMK yang memenuhi persyaratan. Jadi kamu harus tahu juga nih, kamu tuh kemarin udah milihnya tuh di mana. Kalau misalnya sekiranya memenuhi 3 persyaratan ini, kamu nanti bisa jadwalin ulang atau relokasi ke SMA atau SMK yang memenuhi persyaratan. Kamu bisa nge-email ke LTMPT atau menghubungi call center lainnya. 9, ini ketentuan peserta juga penting ya. Pertama, hanya peserta sehat yang diperkenankan mengikuti UTBK. Maksudnya gimana? Maksudnya yang suhu badannya itu nggak boleh lebih dari 38 derajat ya, jadi pastikan kamu harus sehat. Kalau misalnya lebih nih, kamu otomatis gugur. Dan jika sampai jadwal cadangannya masih sakit, ya kamu gugur gitu. Yang kedua, peserta dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Jadi kamu sekarang jangan kemana-mana gitu ya. Jangan nakal, di rumah aja, oke? Yang ketiga, sebelum berangkat, peserta harus dikondisikan bersih. Ya, jangan lupa mandi dan lain-lain. Yang keempat, menyiapkan berbagai dokumen agar sampai pada tujuan dan melaksanakan ujian. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya ya, kartu identitas, kartu peserta, UTBK, SKL, ijazah, juga masker, dan lain-lain. Nah, peserta juga nggak boleh mampir ke tempat selain UTBK. Pengantar menurunkan peserta di drop zone dan dilarang menunggu di dalam kampus. Oke, jadi nanti ada drop zone-nya gitu. Nanti kamu kalau misalnya diantar sama orang tua nggak boleh sampai di dalam kampusnya, tapi di drop zone-nya. Tidak berinteraksi dengan peserta lain, ya. Jadi mungkin minta nomornya aja kalau misalnya mau kenalan. Nah, lalu mengikuti protokol kesehatan mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, pakai masker dan face shield, serta sarung tangan. Nah, ini kan udah ada ketentuannya nih. Ini wajib ya, jadi bawa aja gitu. Kan nggak rugi. Ke-10 mengenai keamanan soal. Nah, ini banyak yang nanya apakah soalnya bakal bocor kalau misalnya ada sisasinya. Nah, tadi LTMPT udah menegaskan bahwa mereka tuh punya bank soal, yang mana ada banyak banget soalnya, ribuan soal. Nah, jadi kemungkinan soal sama itu kecil karena kombinasinya banyak. Nah, lalu ada juga penjamin mutu gitu di LTMPT tuh. Jadi mereka tuh mengevaluasi kesamaan soal yang ada. Jadi jangan khawatir ya, kamu fokus aja sama ujian kamu dan semoga nilainya bagus. Untuk penilaian, ini juga banyak yang bertanya, IRT-nya gimana? Nah, ini tadi kata Pak Dirjen Kemenristek Dikti itu akan sama saja seleksinya untuk gelombang 1 dan 2 dan dinilai menjadi satu kesatuan. Jadi jangan khawatir ya, semoga hasilnya juga adil dan terbaik. Lalu perubahan jadwal akan disampaikan ke masing-masing peserta. Nah ini tuh tadi juga kata Prof. Nasi itu akan dijadwalkan dan diumumkan setelah selesai didata gitu. Jadi masing-masing pusat UTBK telah diberi data para peserta untuk diputuskan tempat tesnya. Jangan lupa dicetak ulang ya. Yang terakhir, sanksi untuk penyebaran soal ini akan dipastikan gugur dan dicoret dan tidak akan diterima di PTN tujuan. Jadi jangan main-main sama LTMPT ya. Hey, ini ada quotes yang aku suka banget
dari tadi nonton dari jam 10 sampai jam 12-an. Katanya gini, dari semua peserta tidak ada yang tidak baik. Semua peserta saya yakin baik, dan yang baik pasti ada yang lebih baik. Yang lebih baik itulah yang akan kita ambil untuk diterima di PTN. Terus kata Ketua LTMPT Pak Nasih, lebih baik tidak nyaman-nyaman sedikit daripada tidak selamat. Nah, ini perlu banget dihayati ya, jadi cobalah berusaha menjadi yang terbaik. Be your best in yourself. Oke, mungkin gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk tontonannya. Kalau misalnya mau diskusi atau apapun yang misalnya kamu belum mengerti, di kolom komentar aja. Keep spirit and fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!